Tentu saja setiap orang ingin dikenal sebagai pribadi yang positif dan disenangi oleh banyak orang. Namun, terkadang ada beberapa sifat buruk kita yang tanpa kita sadari bisa membuat orang-orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman, bahkan bisa jadi mereka benci. Dampaknya bukan hanya dijauhi oleh teman, bisa jadi kamu juga akan kesusahan untuk memerlukan bantuannya. Nah, mari kita sama-sama introspeksi diri, perilaku buruk apa yang membuat orang tidak suka dengan kita. Apa sajakah itu? Langsung saja, inilah 9 kebiasaan buruk yang membuat orang tidak menyukaimu. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, mari kita bangun sama-sama channel ini agar lebih berkembang dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Yang pertama, egois. Jika dalam menghadapi suatu masalah yang selalu kamu pikirkan hanya dirimu sendiri tanpa memikirkan orang lain, ini pertanda kalau kamu merupakan orang yang egois. Jika memang kamu memiliki sifat ini, sadarilah dan segeralah berubah. Karena tanpa kamu sadari, sifat egois membuat orang di sekitarmu menjadi malas kepadamu, baik mengajak jalan apalagi berteman dekat. Karena sifat egois sangatlah menjengkelkan. Yang kedua, tidak jujur. Ketika kamu sekali mencoba untuk tidak jujur pada teman-temanmu, maka kemungkinan besar kamu ingin mengulanginya lagi. Apalagi jika kebohongan pertamamu sudah berjalan dengan baik. Jika kamu terus melakukan hal ini, kamu jadi akan terbiasa untuk berbohong dalam situasi apapun. Mungkin kamu menganggap semuanya baik-baik saja, namun siapa tahu teman-temanmu ternyata sudah mengetahuinya. Maka saran saya, jujurlah dalam segala hal, mulai dari perkataan maupun perbuatan. Ini akan membuat kamu dipercayai oleh teman-temanmu dan akan banyak disukai orang. Yang ketiga, pesimis. Selalu berpikiran negatif dan mengeluh membuat orang yang melihat ataupun mendengarnya menjadi lelah. Memelihara sifat seperti ini hanya akan membuat orang lain melihat sisi burukmu yang tidak semangat dalam melakukan apapun. Selain itu, kecenderungan kamu untuk stres dan depresi pun menjadi lebih besar. Dan itu sangat merugikan dirimu sendiri. Mulai sekarang, jadilah optimis. Selalulah berpikiran positif sebelum orang-orang meninggalkanmu. Yang keempat, sering tidak menepati janji. Terkadang suka sebal jika ada orang yang tidak menepati janji dan membuat orang lain menunggu. Yang lebih benci lagi ketika orang tersebut malah sering tidak menepati janjinya dengan alasan bermacam-macam. Karena biasanya orang yang sering memberi janji-janji tapi tidak juga ditepati malah akan membuat orang lain jadi tidak memiliki kepercayaan lagi. Bahkan yang lebih parahnya lagi disebut pendusta. Maka jika kamu takut tidak bisa menepati janji, mending kamu tidak usah berjanji, karena membangun kepercayaan itu sangatlah mahal. Yang kelima, doyan ngutang. Berhutang adalah perihal yang wajar, namun jika kamu sering ngutang, apalagi ketika ditagih sering jutek dan marah-marah adalah hal yang kurang ajar. Bagaimana orang lain menyukaimu kalau sikap kamu begitu? Yang ada, kamu malah akan banyak mendapat haters karena doyan berhutang. Agar kita tidak termasuk orang yang suka berhutang, lebih baik niatkan pada diri sendiri untuk bersikap sehemat mungkin. Dan belilah barang-barang sesuai kebutuhan saja. Niscaya kamu tidak akan jadi orang yang suka berhutang. Yang keenam, hobi ngomongin orang. Terkadang kita juga sedikit gerah dengan orang-orang yang suka berkumpul sambil membicarakan orang lain. Meskipun sebenarnya apa yang digosipkan merupakan suatu kebenaran, tapi hal itu sangat tidak etis, karena hal itu sama saja dengan menyebarluaskan aib orang lain. Terlihat manis di depan tapi suka ngomongin orang di belakang. Apalagi jika yang digosipkan adalah berita bohong, maka itu masuk ke ranah fitnah. Sudah tahu kan kalau fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi saran saya, lebih baik kamu stop bergosip atau stop menggibah orang. Selain mendapat dosa, teman-temanmu akan meninggalkanmu. Yang ketujuh, tukang pamer. Kebiasaan buruk yang bikin orang lain benci yaitu sering pamer.
Padahal apa-apa yang dipamerkan juga sebenarnya merupakan hal yang orang lain punya dan sering orang lakukan. Misalnya pamer lagi liburan dan sedikit-sedikit pamer makanan. Apalagi sambil membanggakan diri sendiri atau keluarganya secara berlebihan. Hal itu mengisyaratkan bahwa orang tersebut terkesan norak karena kelewat narsis. Bersikaplah sewajarnya saja, karena jika terlalu narsis kamu akan terlihat norak, padahal kamu inginnya dipujikan. Yang kedelapan, jorok. Salah satu faktor penyebab terbesar orang-orang menjadi ilfil terhadap kita adalah perilaku jorok. Contohnya mulai dari kentut sembarangan, badan bau ketek, gigi kuning, sering ngupil, dan masih banyak lagi hal jorok yang tidak disukai orang di sekitarmu. Jika salah satu contoh tadi ada di kamu, maka segera berubah, karena bukan hanya teman yang tak menyukaimu, bahkan orang di sekitarmu pun akan ilfil terhadapmu, dan itu akan sangat merugikanmu. Kebanyakan orang tidak berani memberitahu atau mengingatkan keburukanmu, karena takut respon kamu terhadapnya negatif. Jika ada temanmu yang memberanikan diri mengingatkanmu, maka jangan marah. Berterima kasihlah atas niat baiknya dan segera perbaiki, karena lebih baik teman yang mengingatkan daripada orang lain. Yang kesembilan, pelit. Apakah kamu memiliki teman yang pelit? Atau justru kamulah orang yang pelit? Semoga itu bukan kamu ya. Ada kalanya kita membutuhkan bantuan orang lain, dan itu sangatlah wajar, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Ketika orang lain membutuhkan bantuan dari kamu, namun kamu selalu menolak. Padahal itu hal yang kecil, yang sangat mudah untuk kamu lakukan dan tidak sedikit pun merugikan hidupmu. Contohnya temanmu meminjam sebentar uang 10.000 dan akan dibayarnya 1 jam kemudian. Namun kamu enggan memberikannya, sehingga membuat temanmu menjadi kesal. Tentunya kamu akan tidak disukai banyak orang. Saran saya, jangan terlalu pelit, karena suatu saat kau akan membutuhkan bantuan orang lain. Oke, itulah 9 kebiasaan buruk yang membuat orang tidak menyukaimu. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih.